Nah ini ada lampu nih 4 ya Pak ya. 1, 2, 3, 4. Ini harus nyala semuanya. Perhatikan. Itu yang nyalanya berapa Pak? 2, 3. 1, 2, 3. Yang harusnya sama ini nyala. Nah ini yang ada pulsernya tuh sudah rusak Pak, harus ganti CKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ini with FI. Dan ini bohlamnya sudah kebakar nih. Terus ini harusnya ini remnya udah langsung nyala. Jadi switchnya sudah error. Dan di sini tidak bisa starter. Bahkan ini motornya sering mati. Oke, kita cek ya bagian yang lainnya. Kita cek bagian di sini nih, ada soket ECU. Apakah di sini terjadi sesuatu? Dan ini motornya tidak ada standar tengahnya. Nih saya ganjal pakai blok besi. Nah ini di sini. Dan kata yang punyanya tuh ini mati hidup. Dan ini keras, sepertinya ini bermasalah di sini. Di soket ECU ya, menuju dari spool. Nah, ECU-nya sudah saya tarik keluar. Saya coba periksa dulu di soket ini. Kalau perlu nanti kita cek ke bagian CKP. Nah, ini masih normal, bagus ya. Nah kalau di engkol dia bisa hidup. Nah kita cek nih bagian ini ya, soket ini termasuk CKP nya, termasuk kabelnya. Oke, motor masih dalam keadaan hidup ya. Nih masih hidup motornya. Dan kalau coba kita cek di bagian sini di dashboard, di sini ada muncul sekarang kedipannya. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Oke, kita matikan saja dulu. 52 menuju ke CKP. Bisa kabelnya yang putus nyambung. Bisa juga ini soketnya udah rusak nih. Bisa juga memang CKP-nya sudah harus ganti. Oke, kita cek bagian CKP-nya.
kita pakai alat ini saja. Cuaca agak gelap. Ini yang biru ke pulser, ini yang hitamnya masa, terus ini arus. Yang di sini ini ada warna coklat, ini di tengah, terus yang biru ini ke pulser, yang warna biru strip kuning kalau nggak salah. Nih, biru strip apa ini? Putih. Terus ini yang warna hitam dari alatnya tuh ke warna hijau. Terus yang kuning ini bebas. Mau pin yang mana bebas diacak. Tapi agak gelap. Oke, sudah. Dan di sini perlu aki. Untuk arusnya. Oke. Nah, ini harus nyala ke empat-empatnya nih. Ya. Dengan cara diputar nih si kipas magnetnya. Oke, kita putar. Nah, ini pulser nih. Dia nggak nyala. Tuh. Harusnya empat-empatnya nyala. Ntar saya panggil dulu yang punya motornya. Ini harus ganti CKP. Nah, ya. Nah, ini mati kayak gini motor udah berapa lama, Pak? Tadi. Udah tadi berapa pagi, lama? Tadi pagi. Baru sehari. Sehari. Kalau sebelumnya lancar. Lancar sebelumnya tuh kan ini baru diganti nih, baru di semuanya. Oke. Nah, yang ini di kedalaman ini semua diganti. CVT itu. Nah, itu kan kelistrikan beda apa ya? Nah, berapa lama ini kasus seperti ini? Saya mah tadi aja. Baru tadi. Nah, ini ada lampu nih 4 ya, Pak ya? 1 2 3 4. Ini harus nyala semuanya. Perhatikan. Itu yang nyalanya berapa, Pak? 2 3. 1 2 3. Yang harusnya sama ini nyala. Nah, ini yang ada pulsernya tuh sudah rusak, Pak. Harus ganti CKP. Nah, harus ganti nih CKP-nya. Gitu. Jadi saya ngasih tahu saja ke Bapak gitu ya. Nah, misalkan nih, mohon maaf ya, misalkan Bapak udah nggak dulu diganti, boleh, tapi ya penyakit kayak gitu dia hidup jalan nanti mati lagi. Nah, didiemin sebentar hidup lagi gitu kan. Terus nggak bisa di starter juga. Nah, kalau starter nanti kita cek juga starternya apa dari tombol starternya. Kalau switch rem itu udah otomatis nyala semua, ini udah error juga tuh. Apa-apa switch remnya belakang dan depannya sama. CKP berapa? Kalau CKP jadi nanyain dulu ke bos ya. Nanyain dulu harga CKP-nya ke bos saya yang punya toko. Karena di sini saya juga masih bekerja sebetulnya. Bukan toko saya. Kalau dari teman-teman online ya mau memperbaiki ke saya ya boleh di bengkel, boleh di rumah, mangga silahkan. Oke. Nah, cara kerjanya ini aki ini. Ya. Ini alatnya, terus ini kabel CKP-nya. Dan saya menunggu keputusan dari yang punya motor. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau tidak diganti CKP-nya bagaimana? Yaitu hidup, mati lagi, nunggu sebentar, bisa jalan lagi. Itu kendalanya. Ini cuacanya kurang mendukung, hujan. Makanya agak gelap.
Nah, baut CKP-nya bisa dibuka sekarang, bisa. Pakai kunci, pakai baut, pakai obeng ya. Hujan jadi gelap cuacanya. Nah, ini penahan kabel kita buka juga. Satu lagi di bawah. Nah, yang ini pakai kunci L5. Nah, ini pengikat kabel spool dan CKP dibuka juga. Nah, masuknya ke sini 1, 2, 3. Karena ini kakinya 3. Tapi biasanya ini kan lokal ya, CKP-nya agak susah sedikit biasanya. Beda dengan yang original, lebih mudah. Oke, sudah masuk. Langsung kita pasang baut. Mau dikencangin sekarang boleh, nanti terakhir boleh. Kalau saya pilih nanti saja.
Jangan lupa di sini dipasang bautnya. Dan baut CKP-nya dikencengin juga. Oke, sudah beres. Ini sudah disambung ya. Cuman di bagian box filter dan ecu masih menggantung seperti ini karena tadi saya ngecek ini dulu nih soket ecunya. Kemudian untuk starternya barusan lepas. Jadi tidak bisa starter. Nah, kita lihat di sini apakah sudah muncul dan diengkol dulu. Oke, sudah hidup. Nah, coba jalan sekarang apakah di sini muncul lagi kode 52-nya. Sudah tidak muncul. Dan saya sempat cek juga ini tadi ternyata kabelnya kalau saya buka tadi sudah lepas dari soket starternya, tombol starter maksud saya. Nih. Nah, ini kelihatan sudah saya jumper pakai kabel. Untuk tombol starternya di jumper saja. Coba kita on kan. Nah, dia langsung nyala. Tuh. Dia langsung nyala. Kenapa? Karena ini switchnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Switch remnya. Oke, kita matikan lagi. Nah, langsung nyala. Padahal ini lampu indikator kuningnya belum mati, harusnya mati ya. Ini karena di jumper seperti ini, jadi kita ngetes dulu. Oke, langsung hidup. Nah, ini langsamnya terlalu gede, ini bisa dikecilin. Nih, dari sini. Tapi mati ya, kalau terlalu kecil. Coba kita pakai ini. Dia hidup lagi. Oke, sepertinya sudah selesai dan coba kita clearkan. Oke, coba kita clearkan datanya. Pasti sejarah kerusakannya masih ada. Ini bit FI, bit ISP. On kan kontak, jangan lupa. Kita cari motornya Honda. Bit FI 110. Coba sejarah kerusakannya ada apa. Nah, biasanya kalau CKP-nya belum diganti di sini muncul. Nah, kalau kerusakannya di sini injektor. Mungkin ya, injektor juga bisa ada sedikit. Terus CKP ada 2 poin. Kita clearkan saja. Matikan kontak dan on kan dalam 10 detik. Oke, sudah berhasil.
Nah, coba kita cek lagi ke sini, ke sejarah kerusakan. Tadi yang nampak tuh di sini, yang 2. Sekarang sudah tidak terbaca sama sekali. Oke. Sudah selesai. Dan kita keluar saja. Oke, itu saja untuk tutorialnya kali ini. Jadi ya, permasalahan ini hanya kerusakan pada CKP saja. Oke, tinggal beres-beres dan semoga bermanfaat.